contoh dari materi tentang bad news and negative message. Nah, contoh yang akan saya berikan ini yaitu salah satu surat penolakan permintaan internal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa seorang manajer itu tidak hanya menolak permintaan dari pihak luar atau eksternalnya saja, tapi seorang manajer juga bisa menolak permintaan dari pihak internal, yaitu karyawannya. Nah, di surat ini aku membuat 2 surat. Itu ada before yang pertama dan after yang kedua. Nah, before itu menunjukkan surat yang salah dan after itu menunjukkan surat yang sudah direvisi. Nah, surat yang saya buat ini bertujuan untuk menanggapi permintaan dari Helena Diatrinari selaku karyawan bagian wardrobe and stylist di Global TV. Nah, ia mengajukan permintaan untuk izin menghadiri fashion exhibition di salah satu mall di Jakarta. Nah, namun direktur dari wardrobe and stylist itu tidak mengizinkannya karena hari pada saat fashion exhibition itu dilaksanakan bertepatan juga dengan waktu ia harus standby sebagai stylist di salah satu program baru di televisi tersebut. Nah, sekarang barulah kita masuk ke penjelasan dari surat yang pertama terlebih dahulu. Nah, itu ada ya before. Nah, teman-teman bisa melihat di sana bahwa dalam surat before itu atau surat yang pertama itu Direktur Manajemen Wardrobe and Stylist itu hanya mengirimkan memo yang kilat yang dituliskan langsung pada intinya aja, atau memo itu berisikan apa adanya seperti pada kenyataannya. Jadi langsung di bagian pertama atau paragraf pertama itu direkturnya langsung memberikan kabar yang buruk dan mungkin itu dapat menyakitkan bagi pemohon, yaitu Helena. Nah, terus teman-teman juga bisa melihat di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua itu direktur itu memberikan alasan tetapi menyertakan pernyataan yang berpotensi berbahaya. Nah, maksudnya berbahaya ini itu masih ambigu, jadi masih bisa menimbulkan kesalahpahaman antara direktur dan pemohon, yaitu karyawannya si Helena. Di bagian terakhir atau paragraf terakhir, teman-teman bisa melihat bahwa di situ direktur itu membuatkan janji, tapi kita bisa melihat bahwa janji itu tuh kayak kemungkinan untuk ditepati itu tuh kecil, jadi mungkin sulit untuk ditepati dari kalimat yang tersusun. Nah, kemudian dibuatlah versi memo yang lebih baik, yaitu di after. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat surat yang after atau surat yang kedua. Nah, di surat after itu awal paragraf itu sudah diawali dengan buffer atau penyangga. Nah, yaitu memberikan pujian yang jujur. Nah, misal teman-teman itu bisa melihat ada perkataan di kalimat kedua itu, saya senang Anda sudah berkomitmen dengan perusahaan kami. Dan saya yakin Anda dapat bekerja dengan profesional. Nah, dalam pembuatan memo yang baik ini, kita juga tidak boleh pelit untuk memberikan pujian kepada karyawan atau kepada pemohon. Dalam buffer ini juga menyertakan kapan Helena dimintai untuk menjadi stylist di program tersebut. Hal tersebut juga digunakan secara strategis untuk menghubungkan alasan yang mengikuti nantinya. Nah, terus mari kita lihat di paragraf yang kedua. Di paragraf kedua itu atau di paragraf yang tengah, di situ berisikan alasan. Nah, alasan penolakan. Nah, kita
perlu memperhatikan di sini alasan yang diberikan oleh direktur berfokus pada hal-hal yang positif, seperti yang dikatakan di situ bahwa Helena adalah stylist yang handal. Televisi tersebut sangat mengandalkan kepintarannya Helena dalam memadupadankan baju untuk dikenakan kepada pembawa acara ataupun pengisi acara. Pada bagian ini juga terlihat jelas bahwa permintaan tersebut itu akan ditolak. Nah, penulis tidak terpaksa untuk mengatakan bahwa Anda itu kemungkinan tidak hadir. Nah, penulis ini maksudnya direkturnya. Meskipun penolakan tersirat, pembaca mendapatkan pesannya. Jadi, walaupun permintaan penolakan ini tersirat, tapi itu pembaca pasti bisa memahami atau bisa mengerti. Lalu yang terakhir ada penutupan, atau di paragraf terakhir itu ada penutupan. Nah, penutupan ini pihak manajer itu menyarankan suatu hal alternatif lainnya yang memenuhi syarat. Misalnya itu dituliskan bahwa jika beban kerja dari kantor sudah berkurang, maka kami akan mencoba untuk mendatangkan Anda dalam fashion exhibition tersebut. Nah, hal itu juga diakhiri secara positif dengan rasa terima kasih atas kontribusi Helena di perusahaan dan dalam program tersebut, serta diimbuhi dengan pujian lainnya seperti Anda adalah anggota tim kami yang sangat baik dan kreatif. Nah, dalam revisian ini perlu diperhatikan juga bahwa hal ini tuh berfokus pada penjelasan dan pujian daripada penolakan dan permintaan maaf. Contoh surat penolakan. Nah, di sini saya mengambil contoh surat penolakan itu terinspirasi dari contoh gambar 7.6. Tetapi saya memberikan contoh ini berdasarkan pembuatan saya sendiri. Jadi, unsur pertama dalam surat penolakan itu ada combined agreement with resale. Di dalam surat saya itu, penggabungan perjanjian dengan penjualan kembali itu tidak ada, karena lampirannya itu berisi tentang asuransi jiwa dan bukan tentang kredit. Lalu selanjutnya ada buffer. Menurut saya, dalam surat saya itu tetap ada buffer karena di situ dituliskan tentang perlindungan asuransi bagi bapak dan keluarga. Di situ sudah mencakup tentang isi surat. Lalu tentang pencocokan harga. Di dalam surat saya itu tidak ada pencocokan harga. Karena surat saya itu hanya berisi tentang asuransi jiwa dan penilaian atas surat permohonan asuransi jiwa tersebut. Reason atau alasan. Dalam surat saya itu ada alasannya. Mengapa surat tersebut mengalami penolakan. Nah, dalam surat saya itu ditulis penilaian ini berdasarkan pada kondisi atau riwayat kesehatan. Di situ disebutkan penolakannya karena ada riwayat kesehatan, yaitu hepatitis dan liver. Without actually saying no. Nah, di situ udah disebutkan penilaian ini berdasarkan pada kondisi riwayat. Lalu selanjutnya sudah dijelaskan sebagai informasi, titipan premi pertama belum tentu kami terima. Jadi, itu penolakan secara halus. Terus selanjutnya ada penolakan tersirat. Penolakan tersirat di surat saya itu tidak ada, karena dicantumkannya penolakannya secara halus dan nyata. Selanjutnya ada positive closing.
Di surat saya itu menurut saya sudah tercantum positive closing, yaitu dengan pemberitahuan dari kami, apabila Bapak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi customer care kami di nomor sekian atau melalui email. Di situ sudah tertera, jika dari pihak asuransi dari pihak yang mengajukan asuransi, bila tidak dapat menerima surat penolakannya, bisa membutuhkan customer care-nya itu. Atau mungkin yang biar customer-nya itu bisa menjelaskan lebih paham, maka yang mengajukan asuransi itu bisa bertanya-tanya dalam nomor tersebut atau email. Selanjutnya adalah contoh menyampaikan kabar buruk dalam organisasi di lingkungan tempat kerja. Nah, di sini ada dua bentuk memo yang sebetulnya memiliki inti yang sama, namun memiliki perbedaan yang cukup menonjol. Memo yang pertama cenderung sangat singkat dan tidak jelas. Tidak ada kalimat pembuka ataupun kejelasan memo tersebut diberikan kepada siapa yang membuatnya. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai inti pemotongan gaji. Tidak disebutkan siapa yang mendapat potongan gaji. Tidak dijelaskan juga periode waktu dan alasannya. Sehingga memo ini terlihat seperti keputusan yang sewenang-wenang dan bisa menimbulkan kesalahpahaman oleh karyawan perusahaan tersebut. Kemudian memo yang kedua, pada awalan terdapat kejelasan dari siapa untuk siapa mengenai apa, dan dalam memo ini juga terdapat kalimat pembuka yang ringkas, kemudian langsung dilanjutkan dengan kalimat positif, sehingga pesan negatif tidak begitu ditonjolkan di dalam penyampaian memo tersebut. Nah, di dalam tulisan ini juga cenderung lebih objektif dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dengan rinci, seperti alasan pemotongan gaji yang jelas dan meyakinkan, dan juga ada periode waktu pemotongan gaji. Dan yang terakhir, pihak perusahaan tersebut berusaha untuk mengakhiri dengan cara yang positif, karena pemotongan gaji ini sangat merugikan karyawannya. Saya akan memberikan contoh surat menolak permintaan donasi kepada yang terhormat Bapak Bastian selaku Eksekutif Direktur bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Jakarta. Kami menghargai surat Anda yang menjelaskan kepedulian dan dukungan yang diberikan serta amal kepada anak-anak korban perang di Gaza, Palestina. Organisasi Anda patut dipuji karena pencapaian yang signifikan serta proyek yang luar biasa seperti program pelatihan bagi para relawan yang akan terjun langsung ke jalur Gaza, yang memberikan kepedulian serta rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Kami sangat mendukung pekerjaan yang baik dan kepedulian dari organisasi Anda, meskipun tidak terkait dengan bisnis kami. Namun, tidak bisa dipungkiri, organisasi Anda sangat baik dan telah kami nikmati dalam beberapa tahun terakhir. Karena penurunan penjualan dan penurunan pendanaan organisasi, kami terpaksa melihat lebih dalam lagi pada permintaan pendanaan yang kami terima tahun ini. Kami merasa bahwa kami harus memfokuskan kontribusi amal kami pada bidang yang berhubungan langsung dengan bisnis kami. Kami berharap bahwa masa-masa sulit telah berlalu dan kami dapat memperbarui dukungan kami untuk pekerjaan yang baik dan proyek berharga seperti milik Anda tahun depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan
susu dari setiap paragraf. Di paragraf pertama ini, kita dapat memberikan salam pembuka, serta dapat juga memberikan pujian. Di paragraf kedua, di sini kita belum menyatakan iya atau tidak, namun pembicaraan sudah masuk ke arah penolakan. Selanjutnya di paragraf ketiga ini, di mana di sini ada transisi dengan mengulangi cita-cita atau tujuan utama bisnis kita. Namun, kita tetap memuji kinerja bagus dari proyek atau organisasi tersebut. Selanjutnya di paragraf keempat, di sini kita dapat menjelaskan masalah kita atau menjelaskan penurunan penjualan atau keuangan kita masih belum bisa. Sehingga di sini kita mengungkapkan penolakan tanpa benar-benar mengatakannya. Bisa dikatakan kita menolak secara halus atau menolak secara tidak langsung. Selanjutnya di paragraf kelima ini ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini bisa kita tutup dengan kata-kata yang sopan, yang anggun, serta memberikan pandangan ke depannya bagi organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya dari saya ada contoh surat penolakan lamaran kerja. Surat penolakan ini sudah dibuat secara baik dan sopan dengan menghindari 3 penyebab masalah hukum, yaitu bahasa kasar, bahasa ceroboh, dan sindrom yang baik. Kemudian strukturnya juga sangat jelas memperlihatkan bahwa surat penolakan ini sangat formal. Di awal surat terlihat identitas dari perusahaan tersebut beserta nomor telepon dan email yang bisa dihubungi pemohon. Secara ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab atas surat penolakan ini. Kemudian, di baris selanjutnya disebutkan tujuan surat penolakan ini untuk pemohon secara rinci, yaitu penulisan nama lengkap disertai gelar untuk tetap menghormati pemohon dan alamat lengkap pemohon. Masuk ke bagian isi surat, di paragraf pertama perusahaan memaparkan penyangga pembukaan, di mana memberitahu pemohon bahwa lamarannya sudah diterima oleh perusahaan. Paragraf kedua, perusahaan menyampaikan empati dan meminta maaf kepada pemohon karena telah menolak lamarannya dan memberikan alasannya dengan sangat jelas. Kemudian perusahaan memberikan penjelasan bahwa lamarannya masih tersimpan di arsip perusahaan untuk mendinginkan hati si pemohon tersebut agar tidak sakit hati. Ini bisa disebut sebagai penolakan secara halus yang terpaparkan di paragraf ketiga. Dan masuk ke paragraf terakhir, perusahaan memberikan penutup dan kepercayaan diri kepada pemohon agar pemohon tidak patah semangat dalam mencari kerja. Kemudian di baris selanjutnya, perusahaan memberikan tanggal penulisan surat dan baris selanjutnya lagi memberikan rasa hormat perusahaan kepada pemohon dan identitas penulis surat ini secara lengkap yang mewakilkan perusahaan.